enggak ada majelis biar serius. Di rumah, ibadah di rumah. Habis selesai Ramadan, habis selesai Lebaran, nyambung lagi. Karena ngerjainnya lillah. Ada yang meninggal dari keluarga, kita berduka cita, tapi habis selesai nyambung lagi. Terus begitu, sesuatu kalau dikerjakannya lillah. Akan tetapi sesuatu yang dikerjakannya bukan karena Allah, hanya untuk sekedar bangga-banggaan, hanya untuk sekedar biar dikenal orang, hanya untuk sekedar kepengenan-kepengenan yang sifatnya duniawi, yang qata. Semuanya bakalan putus. Wang fasal, dan dia tidak akan berkelanjutan. Bakalan berhenti, bakalan gagal, bakalan punya akhir yang tidak bagus. Karenanya kita ini mesti ngerjain apa-apaan nanya, terus introspeksi, terus muhasabah, cari-cari tahu sebenarnya tujuannya mau buat apa. Sebab mau kecil mau besar, kalau bukan karena Allah, hanya akan berjumpa dengan kegagalan, hanya akan berjumpa dengan kekecewaan. Bahkan nikah. Kalau tujuannya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan karena ingin melaksanakan perintah Allah, bukan karena ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, tujuannya hanya karena ya gitulah. Entah cinta apa orang sebutnya cinta monyet. Padahal sih bukan monyet juga ya. Ustazah kita bukan cinta monyet, cinta mati. Cintanya hilang tinggal cinta monyet, cintanya hilang tinggal monyetnya. Yang begituan kamu liatin deh. Liatin aja. Maka nali ghairillah, apapun dikerjakan enggak karena Allah, enggak karena Rasulullah, hanya akan berjumpa dengan kecewa. Udah cukup pengalaman hidup orang lain dan pengalaman hidupmu sendiri mengajarkan hal itu. Ngerjain apa-apaan bukan karena Allah, percuma. Ini dunia nih. Gimana pula dengan akhirat? Bener banget katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan tergantung dari niatnya, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah. Ini termasuk hijrah nih, termasuk ibadah apapun aja. Semuanya tuh kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Maka nalillah. Sesuatu kalau dikerjakannya karena Allah, karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia bakalan dapat dari Allah, bakalan dapat dari Rasulullah. Dapat rahmatnya Allah, dapat syafaatnya Rasulullah. Ketemu sama ma'rifat kepada Allah, ketemu sama cintanya Nabi Muhammad. Tapi sesuatu yang enggak karena Allah dan Rasulnya, wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang ngerjain apa-apa urusannya cuman dunia. Melulu dunia. Pikirannya cuman berkisar antara angka aja. Sama suaminya, kalau suaminya lagi transfer baik. Kalau suaminya lagi ngasih-ngasih sama dia, baik bener sama suaminya, senyum lebar. Servis menyenangkan gitu ya, bintang 5 semua. Tapi kalau udah suaminya lagi enggak banyak ngasih, suaminya lagi di tanggal-tanggal tua, boro-boro bintang 5, yang ada bintang 7, bikin pusing. Kenapa gitu? Itu tadi nih, karena urusannya urusan li ghairillah, bukan karena Allah, melainkan karena dunia.
bakalan gak seimbang, bakalan labil terus-terusan. Kalau kamu mengerjakan apapun li ghairillah, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Apa aja. Bahkan kamu tahajud, kenapa tuh? Biar tanah cepet laku. Waduh, ditelatenin tiap malam tuh, sampai berokaat-rokaat banyak pokoknya. Kenapa tuh? Biar cepet dapet jodoh. Nah tuh. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi untuk mendapatkan dunia, yusibuha au imra'atin yang kihuha, atau untuk tujuan urusan jodoh tadi tuh. Pengen dapat jodoh, pengen dapat cintanya manusia. Kata Nabi Muhammad, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dia hanya dapat pahalanya atau dapat balasannya dari tujuannya tersebut itu aja. Kalau dapat. Kalau nggak dapat, jangan salahin siapa-siapa juga. Itu Allah kalau sampai kamu punya tujuan ingin mendapatkan dunia dan Allah nggak kasih dunianya. Kamu pengen tujuan dapetin cintanya manusia dan Allah nggak kasih cinta manusianya. Itu Allah lagi ngajarin sama kamu. Liatin, kalau bukan karena aku, kecewa kan kamu? Liatin. Makanya ada banyak istri-istri bilang, kurang apa saya? Saya udah ngerjain segalanya buat dia. Masih juga nyantol janda belakang rumah. Aduh. Li ghairillah. Apa-apaan kalau bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, percuma. Tapi sebaliknya, kalau karena Allah, karena Rasulullah, yang kecil jadi banyak, yang sedikit jadi bukit. Kalau sesuatunya kamu mengerjakan karena Allah, karena Rasulnya, kamu kerjain aja. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sesuatu tersebut bermanfaat. Membawa hasil tujuannya tersebut dunia maupun akhirat. Itu yang saya lihatin dari kisah kehidupan para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ngerjain apapun buat Nabi Muhammad, yang nyari apapun buat jalan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, nggak ada yang pernah kecewa, teman-teman. Tidak ada yang pernah kecewa. Meskipun susah-susah di awal, meskipun penuh perjuangan, nangis-nangis, berdarah-darah, susah setengah mati di awal, tapi karena lillahi war rasul, karena Allah dan Rasulnya, tidak akan berujung kecewa. Tidak ada yang berujung kecewa. Mau diceritain siapa dari para sahabat? Banyak banget. Yang paling panjang deh perjuangannya, Sayyidina Salman Al-Farisi. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu masuk agama Nasrani dari umur 11-12an tahun. Gara-garanya bapaknya itu penyembah imam, bapaknya itu imam untuk orang-orang yang nyembah api. Tinggal di Persia. Bapaknya Salman. Jadi Salman melek mata datang ke apinya dia buat sujud depan api. Terus begitu bertahun-tahun, dari sejak Salman kecil udah taunya kayak begitu. Dia nggak ngerti ada Tuhan lain selain apinya itu. Karena bapaknya itu imam, di rumah mereka tuh punya api sesembahan nggak pernah padam selama ratusan tahun dari sejak kakek-kakeknya dulu. Satu hari Salman diajakin sama bapaknya pergi dagang ke daerah yang sangat jauh. Pergian, safar. Lagi bapaknya di pasar, bapaknya bilang, Salman sini aja ya, tungguin. Dia jalan-jalan, anak pengen tahu kan, umur-umur segituan, 11-12an tahun. Dia lihat, ada suara indah banget.
Dibuka, rupanya itu semacam tempat ibadah ya, masjid gitu di dekat pasar situ. Dia liatin di situ ada orang berkerumun, semuanya sedang berzikir. Allah, hai, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Didengerin sama Salman, enak banget nih, adem banget. Sampai kemudian dia takut bapaknya nyari, udah waktu yang cukup lama, dia pergi bapaknya. Tanyain sama bapaknya, kamu dari mana aja Salman sudah cari-cariin kamu? Dia bilang, iya Pak, saya tadi habis dari satu tempat itu, saya dengerin ada orang lagi pada zikir, lagi pada bacaan gitu. Saya tanyain, kalian lagi pada ngapain? Mereka bilang kami sedang ibadah kepada Allah. Apinya mana? Karena yang dia paham menyembah itu harus kepada api, gitu kan. Terus mereka bilang Tuhan itu bukanlah api. Api bisa dipadamkan, api tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kita itu adalah Allah. Ceritakan. Masuk di akalnya Salman, anak muda ini. Akhirnya dia bilang sama bapaknya, Pak, kayaknya bener ya Pak ya. Panjang jalan nih. Kayaknya Tuhan itu gak mungkin api deh Pak. Tuhan itu pastilah zat yang maha agung. Pastilah Tuhan yang telah menciptakan kita adalah zat yang sangat berkuasa. Sampai bapaknya takut, nih anak nih kayaknya mau murtad nih. Keluar dari agama. Masukin kamar, begitu pulang dikunci. Gak dikasih keluar-keluar. Salman Al-Farisi, muda, punya benih-benih keinginan mencari kebenaran. Ingin mencari Allah, ingin mencari Rasulullah, utusan Allah SWT. Mulain tuh, dia pura-pura. Oh, bapaknya kayak baik, gak pernah mau keluar, ini itu. Selama berbulan-bulan, sambilan dia nabung. Ada uang yang dia punya, satu hari ketika malam tiba, keluar dari rumahnya, kemudian tidak pernah kembali lagi. Mau apa Salman pergi? Mau nyari Allah dan Rasulnya. Maka darilah, apapun kalau karena Allah, karena Rasulullah, gak pernah berujung kecewa. Terus akan dam, berkesinambungan, wattasal, bakalan nyambung, bakalan ketemu. Kamu nyari Allah, nyari Rasulullah bakalan ketemu. Sampailah kemudian Salman ke kota yang dia dulu cari itu. Nyampe di sana dia cari-cari tahu. Di daerah sini nih siapa yang paling ngerti agama. Ulamanya lah gitu. Tunjukin sama orang, tuh dia tuh Salman. Akhirnya Salman pun pergi ke rumah orang tersebut berkhidmah kepadanya. Gak punya uang, dia jadi budak aja gitu. Salman kerja tinggal di situ bertahun-tahun lamanya. Sampai kemudian si tuan ini di umur Salman udah mau deket 20-an tahun meninggal. Tuannya dia nih, si pendeta ini. Begitu meninggal orang-orang pada berdatangan nangis-nangis. Sama Salman dibilangin, ngapain kalian nangis-nangis? Ya kita kehilangan seorang pendeta yang sangat baik, seorang enggak ada baik-baiknya dia. Sini deh saya tunjukin. Sama Salman ditunjukin di ruang bawah tanah. Di bawah situ ternyata dia timbun semua sumbangan-sumbangannya orang. Ternyata oknum-oknum ini dari dulu ada. Itu kan oknum ya. Oknum ulama Nasrani nih. Ternyata dia nimbun dan di sana juga berserakan botol-botol minuman keras. Jadi rupanya dia ngajakin orang kepada kebaikan akan tetapi dianya sendiri tidak melaksanakannya. Dia melakukan hal itu bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah.
Nabi Musa, Nabi Isa, enggak karena mengikuti jalannya nabi-nabi yang terdahulu, tidak pula karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena urusan dunia. Ketahuannya pas waktu udah meninggal dunia. Waduh, kecewa mereka. Kecewa. Terus akhirnya mereka bilang, "Ya ampun Salman, kamu selama ini berkhidmah sama orang kayak begini gitu." Iya nih, gimana nih? Ya udah kalau gitu gini aja deh. Mereka kumpulkan sebagian uang mereka, kemudian mereka bilang, "Nih Salman, kami tahu ada seorang rahib, seorang pendeta yang memang benar-benar ikhlas, benar baik, tapi tinggalnya nggak di kota ini." Misalnya gitu ya, tinggalnya di Semarang misal. Berangkatlah Salman ke negeri tersebut, ikutan kafilah dagang, sampai ketemu pendeta tersebut. Salman bilang, "Saya pengen berkhidmah kepadamu, saya ingin engkau mengenalkanku kepada Allah." Dia bilang, "Yuk Salman, tinggallah bersama denganku." Diajarin agama, diajarin sholat, diajarin ibadah sesuai dengan tata caranya Nabi Allah Isa alaihissalam. Zikirnya apa segala macam. Salman belajar terus hari demi hari, bertahun-tahun. Orang soleh, orang baik. Salman benar-benar sayang sama dia. Tapi orang ini juga udah tua. Beberapa tahun kemudian sakit. Dia bilang, "Salman, saya nih kayaknya bentaran lagi nih meninggal dunia Salman. Tapi saya sayang sama kamu nak. Silahkan kamu pergi bawa surat saya nih ketemu sama pendeta Fulan bin Fulan. Dia itu adalah salah satu dari orang-orang baik, berkhidmahlah kepadanya." Dikasih uang buat perjalanan. Salman pun begitu dia meninggal dunia, udah berapa hari sesudah berduka, Salman berangkat ke kota lain lagi. Ikut lagi sama pendeta itu sampai pendeta itu meninggal dunia juga. Kemudian datang lagi ke pendeta yang terakhir ini. Salman pun berkhidmat kepadanya sampai bertahun-tahun. Nih umur Salman udah di atas 30-an. Gak kepikir buat nikah, gak kepikir buat apa. Udah nyari Allah aja udah dalam hidupnya Salman. Sampai si pendeta ini pun juga sudah masuki usia yang sangat senja. Kemudian pendeta itu bilang, "Salman, saya sebenarnya kepengen mengutus kamu ke orang lain lagi. Tapi saya kasih tahu Salman, sekarang ini yang saya kenal sudah tidak ada lagi." Zaman itu ya, sudah tidak ada lagi pendeta yang ikhlas, yang hanya mencari Allah dan Rasulnya. Hanya mencari Allah, mengikuti jalan Rasul Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari yang saya kenal udah gak ada lagi. Tapi tenang aja nak, sekarang ini sudah waktunya terutus Nabi akhir zaman. Saya akan bawakan buat kamu sejumlah uang. Carilah Nabi tersebut. Tunggulah Nabi tersebut. Cari di daerah yang punya pohon kurma. Dikasih taunya cuman gitu doang coba. Walaupun kita tahu pohon kurma gak ada di Indonesia. Tapi kan masa dikasih tahu alamat kayak kota kayak gitu ya. Negara kayak gitu enggak. Cuman dikasih tahu bahwa itu adalah daerah yang punya pohon kurma. Ibu-ibu Amerika juga punya kurma. Kurma apa tuh namanya? Majol. Itu kan dari Amerika ya. Untung aja Salman gak perginya ke Amerika tuh Bu. Dikasih taunya cuma negara yang punya pohon kurma. Akan tetapi itu dia masalahnya. Saudara sekalian, masalahnya Salman ngerjainnya lillah. Apapun tuh kalau karena Allah, karena Rasulullah, dapat. Yang ittasal, dama wattasal, bakalan langgeng dan ittasal, bakal ketemu. Terus dikasih tahu sama pendetanya, nanti kalau kamu ketemu sama dia, saya kasih tahu dia punya 3 ciri. 1, enggak makan dari sedekah. 2, dia mau makan dari hadiah. Yang ketiga, di bawah lehernya sini, bagian belakang ada cap kenabian, khatamun nubuwah. Ibu-ibu jangan tidur, saya dongengin ya. Ini kayak udah mulain.
meninggal dunia pendeta tersebut, Salman berduka, nguburin dan seterusnya, sampai selang beberapa waktu sesudah selesai masa berdukanya, Salman pun mulai berangkat menuju ke negara yang punya pohon kurma itu. Dia lihat ada kafilah dagang, dia ikutan kafilah dagang tersebut. Nggak tahu tuh bawa dia kemana. Ketika nyampe di situ belum ada pohon kurma juga. Cari-cari. Kafilah dagang yang lain mau kemana? Negeri Arab. Ini kan Persia itu asalnya. Iran sekarang itu ya. Dari Iran ke Madinah. Teman-teman sekalian. Oh kan jauh banget itu. Sampai akhirnya ikutan dagang. Sampai Salman kehabisan uang. Udah gak punya lagi bekalnya. Dia lihat ada kafilah yang mau berangkat ke Yathrib. Berangkat ke Madinah. Dia gak tahu juga kalau Nabi Muhammad ada di sana gitu. Dia bilang, bawa saya bersama dengan kafilah ini. Bayarannya sekian, saya gak punya bayaran. Oh, kalau gitu gak bisa nyampe dong. Salman bilang, jual saya nanti di sana, uangnya ambillah sebagai bayaran. Kamu menghantarkan saya ke sana. Berkorban sampai jual diri. Ini Salman nih. Nyari Allah, nyari Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyari seseorang yang bisa menghantarkannya kepada Allah. Nyari seseorang yang bisa membawanya kepada Allah. Sampai mau menjual dirinya untuk itu. Rasa yang luar biasa. Ini Allah ngelihat kayak begini gimana mau disia-siain sama Allah. Niatnya itu loh. Yang membawa Salman, memotivasi Salman sampai mau-maunya. Menjual dirinya. So ikut sekalian, akankah kira-kiranya Allah menyia-nyiakan beliau? Enggak. Demikian pula kalau Allah lihat hati kamu. Yang dicari Allah, yang dicari Rasulullah. Yang dipengenin rahmatnya Allah, yang dipengenin cintanya Nabi Muhammad. Dapat, dikasih. Kalau kamu ngerasa, kok saya belum dikasih juga ya? Ya niatnya aja tuh liatin. Belum sungguh-sungguh sepertinya kita. Kalau sungguh-sungguh bakalan dapat. Salman kemudian berhari-hari ikutan kafilah tersebut. Sampai satu hari Salman melek mata di dalam kafilah tersebut. Dan di sanalah dia melihat pohon kurma berjejer di sepanjang jalan. Baru lihat kurmanya aja, Salman udah membuncah hatinya. Rindu, ingin segera berjumpa dengan Nabi akhiruz zaman. Seseorang yang bisa membawanya menuju Allah. Turun dijual jadi budak. Dibeli sama seorang Yahudi, pelitnya, jahatnya, na'udzubillah min dzalik. Salman tiap hari disuruh kerja, dari pagi sampai sore, nggak dikasih makan kecuali kurma. Jadi makannya kurma doang, dua tangkup, dua cawukan, apa tuh namanya? Gitu ya, kayak ngambil kurma tuh pakai tangan gitu. Ah tuh, itu buat makan siang, diambil lagi. Ah tuh, buat makan malam. Udah gitu doang. Salman kerja di situ berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai sekarang usia Salman 60 tahun. Ini kisah yang luar biasa indahnya teman-teman. Panjang masanya. Nungguin Nabi sampai berpuluh tahun. Lebih dari 10 tahun Salman. Nungguin Nabi Muhammad SAW.
Sepanjang waktu itu dia merasa tubuhnya semakin lemah. Rambutnya mulai berubah. Nih nabinya kapan sih datangnya? Segala lelah, segala capek itu terus ditahankannya karena menunggu kapan kiranya sang nabi tersebut datang. Satu hari Salman lagi ada di pohon kurmanya. Lagi benerin, masangin jala-jala kayak gitulah di buah kurma. Ada majikannya di bawahnya. Tiba-tiba anaknya majikan tersebut datang dengan lari-lari. Ya abata, bapak. Nabi yang ditunggu-tunggu katanya udah datang. Nabi yang ditunggu-tunggu orang-orang tuh katanya udah datang. Salman merosot dari pohonnya. Di pohon kurma di atas itu. Apa kamu bilang? Majikannya bilang, apa kamu? Naik lagi. Salman naik lagi ke atas. Kemudian dicurinya dengar. Sang anak nih yang tahu bahwa Salman selama ini menunggu-nunggu Nabi yang akan terutus. Dia ngomong ke bapaknya. Tapi sebenarnya kayak buat Salman gitu. Katanya sekarang tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sambil lihat-liatin Salman. Salman pulang sore hari tersebut. Dia mandi. Disisirnya rambutnya yang sekarang sudah tidak lagi hitam semuanya. Dia pun memantas-mantaskan dirinya, dipakainya baju yang dia punya, yang selama ini disimpannya ketika nanti berjumpa dengan sang Nabi. Dipantas-pantaskannya dirinya, debar-debar rasa hatinya. Ya Allah, setelah ribuan purnama, akankah pada akhirnya aku berjumpa? Dari waktu siang tadi, kurma yang diberikan, dia makan hanya sebagian. Begitu pula dengan kurma yang malam, dia makan hanya sebagian, sisanya yang banyak, dia bawa itu karena dia ingin ngetes. Nabinya tidak makan dari sedekah. Dia pun masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dilihatnya ada banyak sahabat-sahabat yang berdatangan, dia tunggu aja. Sampai ketika orang-orang sudah mulai pulang. Dia pun mulai masuk, dilihatnya. Itukah dia orangnya? Wajahnya bercahaya, rasanya ingin dia segera berlari dan memeluk laki-laki tersebut. Tapi dia ingat apa yang disampaikan oleh sang pendeta terakhir. Ujilah dia, wahai Salman. Maka ketika Salman melihat sudah hanya sedikit orang di sana, Salman pun maju sampai kemudian dia berada di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini adalah kurma sedekah wahai Rasulullah. Ini adalah kurma sedekah untukmu wahai Rasulullah. Dia tidak makan dari sedekah. Salman kemudian seperti terlihat keluar, akan tetapi dia tidak keluar. Ia hanya pergi menjauh, kemudian dari kejauhan diperhatikannya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang hanya tersenyum ketika Salman memberikan kurma tersebut dan mengatakan, ini adalah hadiah, ini adalah sedekah.
Nabi kemudian memanggil para sahabat-sahabatnya. Nabi buka hadiah tersebut, ternyata adalah kurma. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya, makanlah, makanlah. Nabi bilang, ini adalah sedekah dan saya tidak makan dari sedekah. Salman tersenyum dari tempatnya berdiri. Dia pun pulang dengan bibir yang terus-terusan tersenyum, hati yang berbunga-bunga. Penantianku sekian lama terjawab sudah. Keesokan harinya, Salman bekerja dengan penuh sukacita. Hari itu, jatah makan siangnya, kurma tersebut, dia makan hanya yang jelek-jeleknya dan disisakan kurma yang bagus-bagusnya. Dia bersihkan kurma tersebut yang bagus-bagusnya. Hari ini dia akan memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad yang dikabarkan Nabi Muhammad berkenan makan dari hadiah. Malam harinya pun juga begitu. Salman mandi kembali, kemudian dibawalah kurma-kurma yang bagus-bagus yang dia punya hari itu. Dia pun kembali menunggu sampai orang-orang agak sedikit berkurang. Dia kemudian menjumpai Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, ini kurma hadiah saya untukmu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, jazakallah khair, terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Salman kemudian terlihat seperti pergi, padahal nggak pergi kayak kemarin. Kemudian dari kejauhan diperhatikannya Nabi Muhammad SAW. Semoga dia makan. Aku sudah jelas mengatakan padanya bahwa itu adalah hadiah. Nabi memanggil kembali para sahabat-sahabatnya. Salman kecewa. Ya, kok dikasihin ke orang? Para sahabat-sahabatnya berkumpul, Nabi membuka kurma tersebut, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, makanlah, kata Nabi Muhammad. Para sahabat mulai memakannya dan Nabi pun juga ikut memakannya. Sebab Nabi selalu berbagi. Ketika dia melihat kurma yang dia simpan dimakan oleh Nabi Muhammad SAW, hatinya berbunga-bunga. Rasanya dia rela andai seluruh kurmanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Dia rela meski kelaparan seperti apapun. Yang penting dia bisa menghadiahkan untuk Nabi Muhammad. Pulang Salman dengan kebahagiaan tak terkira. Sampai besok harinya. Hari itu Salman makan habis kurmanya yang siang. Salman makan habis kurmanya yang malam. Dia memang hanya punya waktu malam. Sebab waktu siang adalah waktunya bekerja. Di waktu malam Salman datang kembali ke sana. Kali ini dia tidak membawa kurma sebagai hadiah. Akan tetapi dia berusaha untuk menemukan khatamun nubuwah. Ada stempel di pundak, di bawah leher belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk melihat, tapi nggak kelihatan. Nabinya kan menghadap para sahabat-sahabatnya dan Salman di sampingnya kan. Dia dari arah samping gitu, nggak bisa kelihatan. Ditunggunya sampai orang-orang mulai keluar. Gimana caranya saya bisa lihat? Subhanallah, ketika orang-orang hanya tinggal sisa beberapa aja di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi berdiri. Nabi berdiri, berjalan kayak menuju ke arahnya Salman. Gitu ya.
Begitu udah deket sama arahnya Salman, Nabi Muhammad berbalik sehingga Salman berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi menarik bajunya dari belakang. Nabi gini ini, tarik bajunya dari belakang sehingga tampak jelaslah khatamun nubuwah, stempel kenabian yang ada di bawah leher belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman melihat dengan jelas di jarak hanya sekitar 2 meter dari tempat dia duduk, membuatnya tak lagi sadar. Salman berdiri secara spontan, ia berjalan menuju Nabi Muhammad. Kemudian begitu sampai di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia perhatikan khatamun nubuwah tersebut sampai di jarak hanya beberapa senti saja. Ketika dia sudah melihatnya dengan nyata, ia pun kemudian memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia menangis terisak-isak sambil memeluk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, telah panjang masaku menunggumu wahai Rasulullah. Telah panjang masaku menunggumu wahai Rasulullah. Telah lama waktuku mencarimu wahai Rasulullah. Nabi berbalik. Diperhatikannya wajah Salman yang terus-terusan menangis. Kemudian sesudah tangisnya reda, Nabi duduk dan Nabi berkata padanya, ceritakanlah kisahmu. Salman pun mulai bercerita dari sejak awalnya. Nabi bahkan memanggil para sahabat-sahabatnya yang lain, kemudian berkata, dengarkanlah, dia punya kisah yang sangat menarik untuk kalian semua dengar. Salman pun bercerita kepada mereka tentang penantiannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bertanya padanya, Salman, siapakah majikanmu tersebut? Disebutkan namanya, seorang Yahudi yang sangat kejam, seorang Yahudi yang sangat jahat. Kata Nabi, besok hari kemarilah dan panggillah tuanmu tersebut. Besok harinya Salman datang dengan tuannya. Kemudian Nabi Muhammad berkata padanya, juallah Salman untukku. Dia kayaknya karena ngerasa Nabi ini sayang banget nih sama budak saya. Sengaja kan. Orang kalau pikirannya dunia kan gitu tuh. Kalau ada orang perlu, orang butuh malah sengaja dimahal-mahalin. Dia bilang maaf saya gak jual. Kalau kamu mau beli dia, saya hanya menjualnya dengan sepenuh mangkok baskom emas dan 100 pohon kurma yang siap dipanen tahun depan. Kata Nabi, baiklah, datanglah esok hari. Aku akan membeli Salman dari. Saudaraku sekalian, kenapa sama Allah dikasih harganya itu semahal itu? Buat ngajarin kita bahwasanya iman jauh lebih berharga daripada apapun. Saya kok baca-baca ceritanya Bilal bin Robah juga mahal. Ini sekarang Salman juga mahal, kayak Allah lagi mau ngasih tahu gitu. Sebab bagiku keimanan tak bisa dibayar dengan apapun. Sebab bagiku hati yang penuh cinta kepada kekasihku Muhammad begitu berharga lebih daripada apapun.
Nabi berkata kepada para sahabatnya, kumpulkanlah apa yang kalian bisa kumpulkan di tempat ini. Maksudnya emas, dinar, uang emas gitu. Sahabat berduyun-duyun. Orang Ansor, ini Nabi itu sampai suka puji orang Ansor. Kata Nabi Muhammad, ya Allah kasih rahmat sama sahabat-sahabat saya orang Madinah ini orang Ansor. Kalau lagi disuruh sumbangan, kalau lagi disuruh ngumpul-ngumpulin pada cepet banget. Kalau lagi mau dibagi-bagi pada jarang banget kelihatan. Keren sih ini. Keren. Kalau urusannya bagi-bagi, nih Nabi mau bagi-bagi harta rampasan perang. Itu sahabat Ansor gak pada kelihatan. Orang Madinah tuh gak pada kelihatan. Tapi kalau urusannya, ini saya lagi perlu ini. Semuanya pada berdatangan. Iya Rasul, saya Rasul. Dari saya Rasul, dari saya Rasul. Termasuk waktu Nabi mau bebasin Salman ini. Semua perempuan-perempuan pada ngelepasin cincin mereka, taruhin di situ. Pada ngelepasin gelang, kalung, segala macam. Tapi tempatnya itu gedean yang diminta sama si Yahudi. Jadi walaupun udah pada ngumpul-ngumpulin masih belum penuh tuh. Nabi bilang jazakumullah khair, makasih semuanya, makasih semuanya. Habis itu Nabi taruhin tangannya di emas tersebut. Zet, 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 naik sampai penuh emasnya. Sebenarnya kan, kalau Nabi mau, Nabi tinggal ngambil aja batu, kayak diubah Nabi jadi emas, apa susahnya? Tapi kenapa kok Nabi pakai minta sumbangan? Ya biar orang pada punya pahala. Biar semuanya bisa ikut serta ketika Salman kemudian ada dalam Islam bersama Nabi Muhammad. Maka semua kebaikan-kebaikan Salman, mereka yang ikut serta nyumbang pembebasannya Salman, ikut serta dapat pahalanya. Itu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kan orang yang enggak punya misalnya, atau orang-orang yang lagi belajar yang gak punya. Allah kalau mau cukupkan, cukupkan. Bisa banget. Akan tapi Allah SWT meminta kita untuk bersedekah. Biar setiap kebaikan yang dia lakukan, kamu ikut serta juga dapat pahalanya. Abah, umi saya dan orang-orang yang dulu ikut menyekolahkan saya. Ini setiap kali saya ngajar mereka ikut dapat pahalanya. Banyak apa enggak tuh kira-kira? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gitu tuh maksudnya Nabi. Penuh nih. Habis itu tinggal PR satu lagi. Satu kebun kurma yang siap dipanen tahun depan. Saudaraku sekalian, enggak ada yang punya kebun kurma yang bisa dipanen tahun depan. Maksudnya yang ada 100 pohon kurma yang siap panen tuh enggak ada. Tapi ada yang punya tanahnya. Nabi kemudian bilang, kalau gitu bisakah kalian mencarikan untukku bibit-bibit kurma. Jadi pohon kurma tapi yang kecil-kecil tuh ya. 100 ada Rasul. Oh, dicarikan tuh. Carikan. Besok harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanam pohon tersebut satu demi satu. Gak mau dibantuin sama siapapun. Nabi sendiri. Nanem. Jadi tuh sahabat cuman dikasih boleh nggalinya doang. Habis nggali, Nabi yang ngambil tuh pohon, ditanam sama Nabi, taruhin tanah-tanahnya. Dah satu, doain sama Nabi Muhammad. Satunya lagi, Nabi digaliin, Nabi ambil lagi, Nabi taruh, tutupin. Sampai waktu itu lagi musim panas, mereka tuh sampai melihat keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat baju yang beliau kenakan sampai basah dengan keringat beliau. Sahabat sampai pada yang, apakah kita bantuin apa nabinya? Abu Bakar bantuin dong, gak berani. Ya udah kalau gitu tutupin aja deh biar saya yang bantuin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dari 100 pohon tersebut ada satu pohon yang ditanam sama Umar bin Khattab.
Ditutupin sama Sayyidina Abu Bakar, nggak tega gitu. Ngelihat Nabi Muhammad sendirian gitu, satu doang pohonnya. Kata Nabi Muhammad, nanti tahun depan semua pohon tersebut sudah akan berbuah. Percayalah saya. Udah tuh, akhirnya dia pun melepas Salman. Salman pun bebas, jadi punyanya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kemudian membebaskannya dari perbudakan. Tahun depannya semua pohonnya sudah sungguh-sungguh berbuah kecuali satu pohon yang ditanam sama Umar bin Khattab. Kata Nabi, ini kok bisa satu, ini pendek sendirian nih. Kok belum berbuah nih sendirian nih. Siapa yang nanam, kata Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, saya si Rasul tapi yang nyuruh Abu Bakar. Nabi kemudian memegang pohon tersebut dan dia pun berbuah keesokan harinya. Oh, Nabi Muhammad SAW. Apa juga bisa. Allah tuh kalau sama Nabi Muhammad tuh kayak yang buat kamu apa sih yang enggak Muhammad gitu. Apapun yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sini kita bisa tahu gitu. Nabi tuh ngebela pecintanya sampai segitu. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu kalau ngerjain apapun buat Allah, buat Rasulnya gak bakalan kecewa. Karena Nabi ngerti caranya balas budi. Nabi orang yang paling paham caranya berterima kasih. Nabi membalas berkali-kali lipat. Setiap kebaikan, setiap apapun yang kamu lakukan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kemuliaan yang berhasil didapatkan Salman? Satu hari sesudah perang Khandaq, itu Salman ngusulin dibikinin parit. Katanya waktu saya di negeri saya tuh di Persia, kita tuh kalau negeri kita mau didatengin pasukan musuh kita bikin parit. Jadi orang-orang udah pada jatuh tuh ke parit itu. Jadi akhirnya kita bisa menang. Oh, usul yang baik, kata Nabi Muhammad. Diterima tuh usulnya. Mereka menggali parit di sepanjang jalan menuju kota Madinah. Islam menang. Pasukan Islam menang dengan gilang gemilang menghadapi pasukan kafir Quraisy. Pada senang orang. Siapa sih itu yang usul? Oh, Salman Al-Farisi. Itu usianya 60 tahun teman-teman saudaraku sekalian. Habis selesai perang, semua orang tuh pada kayak seneng semua sama Salman. Salman dielulukan, dianggap sebagai pahlawan habis perang Khandaq. Terus mereka pun berdebat. Satu hari ini ada kumpulan sahabat Ansor sama sahabat Muhajirin. Sahabat yang asli Mekah sama sahabat yang memang asli Madinah. Katanya orang-orang Mekah, Salman tuh kan sebenarnya bukan orang Madinah, berarti Salman tuh termasuknya Muhajirin. Dia kan hijrah dari Persia ke sini. Berarti kan Salman tuh kan kayak kita juga nih, orang-orang yang hijrah datang ke sini. Katanya orang Madinah, ya nggak bisa gitu dong. Waktu Nabi Muhammad datang kan Salmannya udah tinggal di sini. Berarti kan dia orang Madinah. Ya nggak bisa, kan aslinya tetap dihitung aslinya. Aslinya kan nggak dari sini. Berarti termasuknya kan Muhajirin. Oh, hitungannya kan saat Nabi Muhammad hijrah, dia tuh termasuk yang nyambut Nabi, apa termasuk yang hijrah di masa-masa itu? Kan dia termasuk yang nyambut Nabi Muhammad, dong dia udah tinggal di sini berapa lama. Jadi berdebat nih antara Muhajirin sama Ansor, dua-duanya sama-sama menginginkan Salman termasuk kelompok. Sampai Nabi Muhammad lewat. Kata Nabi Muhammad, "Ma tahaddatstum bih?" Kalian lagi ngobrolin apaan sih? Salman Rasul, Salmannya ada di situ. Salman nih Rasul. Ahwa minal muhajirin am minal ansar. Salman nih sebenarnya muhajirin apa ansar? Karena dia kan enggak dari Madinah, tapi dia juga bukan dari Mekah, wahai Rasulullah. Nabi tersenyum sambil lihat Salman. Kemudian Nabi Muhammad berucap satu ucapan. Bagi Salman ia lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nabi mengucapkan satu ucapan. Bagi Salman lebih indah daripada surga Firdaus sekalipun. Apa kata Nabi Muhammad? Salman minna ahlal bait. Salman minna ahlal
Salman adalah bagian dari kami. Salman adalah keluargaku. Salman bagian bukan dari Ansor, bukan dari Muhajirin. Salman adalah bagian dariku. Salman adalah keluargaku. Sejak hari itu, Nabi kalau bepergian bersama dengan keluarganya, Salman ada di antara mereka. Saudaraku sekalian, cinta berbalas dengan cinta yang tak terkira. Rindu kepada Nabi Muhammad berbalas dengan kerinduan yang jauh lebih besar. Apa yang dilakukan Salman dibalas Allah SWT dengan kebersamaan dengan baginda. Nabi tanya, waktu Salman awal masuk Islam, kata Nabi Muhammad, berapa umurmu wahai Salman? Dia jawab, umur saya 60 tahun wahai Rasulullah. Tenang Salman, umurmu akan dipanjangkan Allah. Sehingga kamu akan berada dalam Islam sepanjang umurmu sebelum berjumpa denganku. Salman meninggal dunia di usia 120 tahun. Apapun untuk Allah dan Rasulnya, Allah terima dan akan menjadi panjang, akan menjadi berkelanjutan. Wattasal dan bakalan ketemu. Kamu nyari rahmatnya Allah, bakalan ketemu. Kamu nyari cintanya Nabi Muhammad, bakalan ketemu. Tapi kalau yang kamu cari adalah cinta seorang manusia, jika yang kamu cari habis-habisan bahkan ugal-ugalan, mencintaimu wahai fulan dengan ugal-ugalan. Bahasa anak zaman sekarang ya. Itu kalau bukan buat Nabi Muhammad. Jangan salahin siapa-siapa jika ugal-ugalanmu akan berakhir dengan kegagalan. Gak usah segitunya. Gak usah segitunya nyari cinta manusia. Gak usah segitunya nyari harta habis-habisan. Gak usah segitunya nyari pandangan manusia. Gak usah segitunya. Kalau ada yang mau kamu lakukan dengan ugal-ugalan, lakukan. Buat nyari ridha Allah, lakukan. Buat nyari Nabi Muhammad. Gak apa-apa capek-capek buat Nabi Muhammad. Gak apa-apa begadang-begadang buat Nabi Muhammad. Gak apa-apa habis-habisan buat Nabi Muhammad. Gak apa-apa maksimalkan apa yang kamu punya buat Nabi Muhammad. Kisah Salman mengajarkan bahwa jika yang kamu cari adalah Nabi Muhammad, kamu tak akan pernah berjumpa dengan kecewa. Cintamu berbalas jumpa. Rindumu dibayar Allah dengan temu. Semoga kita bisa jadi orang-orang yang benar niatnya, bagus pemikirannya, paham apa yang harus kita kejar, paham apa yang harus kita tunggu, paham apa yang semestinya kita lakukan di atas muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.